Baik, selamat datang di training ini di mana Anda akan belajar bagaimana Anda bisa mendapatkan traffic atau pengunjung di internet, dan saya akan berikan Anda step by stepnya sehingga Anda bisa memaksimalkan pelajaran ini untuk meningkatkan omset bisnis Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami tunggu Anda di video selanjutnya. Baik, di video ini saya akan jelaskan kepada Anda apa itu traffic dan kenapa Anda harus memerlukan traffic. Jika Anda sudah berbisnis di internet ya ataupun berbisnis di offline, tentu traffic adalah hal yang paling dibutuhkan ya. Oke, bagaimana caranya ya? Misalnya seperti ini. Misalnya Anda jualan produk ya, misalnya produk, kemudian Anda buat website, maka selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah promosi sehingga Anda bisa mendapatkan traffic. Nah, ini adalah yang paling penting, karena kalaupun Anda punya produk yang bagus sekali, website yang bagus, tapi kalau Anda tidak promosi, maka Anda tidak akan punya traffic. Nah, untuk itulah kenapa traffic ini sangat penting, teman-teman ya, karena dengan traffic Anda akan bisa memaksimalkan penghasilan Anda, meningkatkan omset bisnis Anda, dan tentunya Anda bisa meningkatkan bisnis Anda menjadi bertumbuh lebih besar lagi. Traffic ini berbagai variasi di internet ya. Kalau di offline Anda bisa promosi menggunakan flyer ya atau banner ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di dunia offline, oke, Anda bisa promosi di menggunakan banner-banner. Oke, yang kedua Anda juga bisa promosi menggunakan radio atau kemudian selanjutnya televisi ya, televisi. Dan Anda juga bisa promosi menggunakan media koran ataupun newspaper atau majalah ya. Nah, kalau misalnya di dunia online, nah ini ada dua metode teman-teman ya. Yang pertama adalah metode gratisan ya, kedua yang ada berbayar. Nanti saya akan ceritakan bagaimana Anda bisa mendapatkan dua sumber traffic ini. Nah, kalaupun di offline silahkan ya, Anda bisa gunakan media-media tersebut. Misalnya Anda ingin promosi ke radio, maka Anda hubungi pihak radio di kota Anda. Kemudian kalau misalnya Anda ingin promosi di televisi sama ya, ataupun dengan koran dan majalah juga sama. Biasanya kita bayar per durasi atau per dimensi. Nah, kalau online ya, via online ini ada dua cara. Yang pertama gratis, yang kedua adalah berbayar. Kalau gratis ya, teman-teman bisa memanfaatkan sosial medianya. Contohnya ya, yang pertama adalah Anda bisa menggunakan Facebook, Anda bisa menggunakan Instagram, oke. Yang kemudian Anda juga bisa menggunakan Google ya, forum, oke, forum. Kemudian Anda juga bisa mempromosikan menggunakan grup ya, dan masih banyak lagi ya, Telegram ya. Oke, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah media berbayar. Nah, kalau media berbayar ini banyak sekali ya. Ada yang pertama ada Facebook Ads. Kemudian ada juga yang Google Ads. Dan yang terakhir adalah media atau solo ads. Nah, solo ads ini nanti saya akan lihatkan kepada Anda beberapa tempat untuk Anda bisa ngiklan. Anda bisa menggunakan iklan di Shopee, Lazada ataupun di tempat yang lainnya seperti ngiklan ya di Kompas ataupun yang lainnya. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar lagi bagaimana cara memanfaatkan metode traffic ini. Oke, baik, di video ini saya akan jelaskan untuk metode traffic menggunakan offline ya. Nah, pertama Anda bisa ke banner-banner. Banner-banner ini nanti Anda promosi bisa di banner yang besar, baliho. Nah, ini biasanya ini di dinas ya. Kalau misalnya kalau Anda di kota Anda ya, biasanya ada di kementerian atau dinas DPPKAD. Biasanya itu di dinas pengelolaan pajak. Nah, ini biasanya di setiap kota pasti ada ya. Silakan dihubungi di sana. Nanti ada bagiannya untuk pemasangan banner atau baliho. Nah, di sana ya, dinas DPPKD. Kemudian untuk radio sama ya, radio bisa hubungi ya. Nah, Anda ketik aja radio, misalnya radio di Palembang misalnya. Nah, seperti ini.
Nah, ini banyak sekali nih, misalnya Sriwijaya TV, RRI, kemudian Momea. Nah, ini ya. Jadi bisa ditelepon. Nah, ini ya. Nah, ini nomor teleponnya. Kemudian nanti biasanya ada tempat untuk ngiklan teman-teman ya. Nah, ini. Jadi ditelepon berapa per durasi, kemudian berapa per menit ya. Nah, ini bisa. Kemudian selanjutnya adalah televisi ya. Televisi sama ya, misalnya kalau di TV di Palembang itu ya, televisi di Palembang misal ya. Oke, nah ini banyak teman-teman, ada PAL TV ya, Kompas TV ya. Nah, ini juga ada pengiklannya sama ya. Anda bisa telepon ya, kalau tidak salah per durasi itu atau per 10 menit ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 20 sampai 50 jutaan ya, dan itu menjangkau seluruh warga di Palembang yang nonton TV itu. Oke, selanjutnya koran dan majalah sama ya. Nah, ini biasanya kalau Anda lihat di majalah atau di newspaper ada paling belakang ya. Itu biasanya ada penawaran untuk memasang iklan. Nah, Anda bisa gunakan itu. Jadi kalau misalnya Anda melihat iklan Anda, maka Anda akan mendapatkan traffic atau pengunjung ya. Jadi pengunjung. Oke, seperti itu caranya ya. Silakan Anda gunakan ya. Silakan Anda praktekkan untuk Anda mendapatkan bisa traffic secara offline. Oke, baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara beriklan di online, dan di online ini bagaimana Anda bisa mendapatkan pengunjung secara online. Oke. Ada dua ya. Yang pertama adalah metode gratis, yang kedua adalah berbayar. Gratis artinya Anda menukarkan waktu Anda untuk iklan. Jadi kalau Anda ingin iklan, maka Anda harus menukarkan waktu Anda untuk beriklan. Kalau berbayar, maka yang ditukarkan adalah uang Anda. Jadi Anda mempunyai kebebasan waktu. Jadi uang ditukarkan kepada pengunjung atau traffic yang berkunjung ke bisnis Anda. Anda bisa menggunakan website ataupun yang media lain ya, seperti grup dan sebagainya. Nah, untuk media gratis ya, saat ini yang paling bagus itu bisa gunakan Facebook ya, Facebook profil, kemudian Instagram, kemudian Google SEO ya kalau Anda main SEO ya. Oke, kemudian forum ya, forum, kemudian grup ya, Telegram ya, bahkan kalau sekarang aja sudah TikTok, kemudian YouTube. Nah, ini sih banyak sekali teman-teman ya. Anda bisa gunakan TikTok, YouTube dan sebagainya. Kemudian kalau berbayar ya, Anda bisa gunakan Facebook Ads, Google Ads, Solo Ads, dan Endorse. Nah, ini juga bisa nih ya, Endorse ya. Nah, jadi Anda bisa gunakan Endorse. Ini adalah artis ya, artis dalam satu media, misalnya Instagram. Nah, Anda bisa gunakan Endorse ya. Misalnya Anda jualan produk gamis, lalu Anda bisa mentarget orang-orang yang memang fashion gamis, lalu Anda bisa minta untuk mempromosikan produk Anda, dan ya Anda membayar mereka. Oke, seperti itu. Dan di video selanjutnya saya akan demokan ya beberapa traffic ini sehingga Anda bisa memaksimalkan promosi Anda. Oke, baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara promosi menggunakan Facebook profil dan tips-tips bagaimana Anda bisa meningkatkan pengunjung dari Facebook. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Biasanya kalau Anda punya Facebook ya, biasanya seperti ini. Nah, tipsnya adalah ya, Anda penuhkan atau maksimalkan teman Anda. Nah, kalau ini contohnya ya 476. Nah, Anda bisa penuhkan atau maksimalkan. Karena dalam satu Facebook ini Anda disiapkan ya sampai 5.000 teman. Jadi kalau misalnya ada kalau ini masih kurang nih, jadi pastikan sampai 5.000 teman sehingga nanti Anda bisa promosi ke teman-teman Anda. Nah, kalau misalnya pun nanti teman Anda nggak aktif
ya, maka Anda bisa unfriend. Dan tips selanjutnya adalah pastikan teman Anda satu niche atau satu market atau satu passion. Jadi jangan, ya kalau misalnya untuk berteman saja ya is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau memang goalnya untuk berbisnis atau jualan, ya Anda bisa maksimalkan untuk sosial media Anda. Nah, lalu gimana cara promosinya? Ya, cara promosinya sangat mudah ya. Selain Anda harus penuhkan ini ya, sampai 5.000 teman, maka selanjutnya adalah Anda harus update status. Nah, pastikan update statusnya hampir setiap hari ya. Jadi nanti iklan Anda ataupun promosi Anda diterima ataupun dilihat oleh teman-teman Anda. Nah, caranya adalah nah, misalnya Anda jualan ini misal ya, kemudian Anda copy aja linknya, nah, lalu baru buat di sini. Nah, buatlah yang pertama adalah benefitnya apa, fear-nya apa. Misalnya ya, dulu saya dulu warna kulit saya gelap. Nah, jadi ditulis fear dulu ya, ketakutannya dulu apa. Ya, dulu warna saya kulit gelap sampai cowok-cowok nggak mau deket. Nah, tapi seperti itu mulai solusinya. Tapi semenjak saya pakai ini, kulit saya menjadi putih. Kemudian cek aja di sini. Cek aja di sini. Aja di sini. Nah, lalu tambah linknya. Kemudian selanjutnya tambahkan foto agar menangkap perhatian ya. Misalnya ini. Jangan tidak ditambah foto. Kalau misalnya nggak tambah foto, maka tidak akan menangkap perhatian. Nah, ini bisa juga ditambah emoji ya. Nah, ini misalnya yang ini fear ya. Kita lihat di sini. Nah, ini klik. Selesai. Kemudian klik push. Nah, selesai. Jadi kalau sudah selesai, maka promosi ini akan dilihat orang lain dan kita sudah bisa mulai mempromosikan produk kita. Baiklah, selanjutnya adalah menggunakan Google SEO. Apa itu Google SEO? Jadi Google SEO ini adalah teman-teman metode optimasi untuk agar website kita tampil di depan. Jadi tampil di pencarian Google. Contoh, misalnya klik di sini ya, kemudian ada orang yang berkunjung ke website mau cari informasi cara membuat website misal ya. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, inilah teman-teman websitenya. Misalnya contoh lagi cara membuat apa tadi, donat ya. Donat, ya. Nah, ini. Nah, liputan 6 ya, cookpad ya, 12 cara membuat donat ya, merdeka dan sebagainya. Nih. Lalu gimana caranya agar bisa tampil di sini, teman-teman? Ya, caranya adalah Anda harus mengoptimasi website Anda. Jadi ada teknik SEO. Di SEO ini ada SEO off page, on page ya. Dan SEO off page. Nah, bagaimana caranya? Kalau SEO on page itu artinya optimasinya di dalam websitenya. Contohnya misalnya headernya ya, header headline ya. Nah, ini contoh cara membuat cireng, kemudian descriptionnya, kemudian ada keywordnya. Jadi di dalam ini ada keyword, kata kunci untuk targetnya. Jadi nanti kalau misalnya ada ngetik ini website ini untuk optimasi untuk kata kunci tersebut. Itu on page. Nah, kalau off page ini adalah website ini direkomendasikan sejenisnya. Jadi website ini ya misalnya ini direkomendasikan oleh website yang lain. Gimana cara merekomendasikannya? Ada link di sana. Jadi link diarahkan ke sini. Itu website atau optimasi off page. Nah, kalau misalnya Jadi kalau misalnya ini tidak, jadi website Anda tidak tampil di sini, itu kemungkinan memang Anda belum optimasi.
Nah, lalu bagaimana cara untuk optimasi off page? Yes, ya caranya adalah Anda harus membuat website yang lain merekomendasikan website Anda. Gimana cara rekomendasikan? Ada link, baik itu di link postnya, link di bannernya, ya dan sebagainya. Dan ini ya biasanya keputusan Google itu adalah 80% di sini teman-teman ya. Jadi keputusan Google untuk melihat website Anda layak atau tidak tampil di sini, itu yang dipengaruhi yang paling besar adalah off page. Semakin banyak website merekomendasikan website Anda, maka semakin optimal lah website Anda dan Anda akan menjadi nomor 1 di sini. Lalu gimana cara membuat mereka merekomendasikan website Anda? Yes, banyak strategi. Anda bisa endorse ya, atau bayar, atau biasanya menyematkan link, atau Anda memang buat sendiri teman-teman. Jadi misalnya Anda buat satu website, kemudian Anda buat 4 sisanya. Nah, sisanya 4 tersebut rekomendasikan ke website utamanya. Jadi strateginya seperti itu. Itu namanya backlink. Oke, seperti itu ya cara membuat atau cara strategi menggunakan Google SEO. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mempromosikan menggunakan Telegram. Nah, Telegram ini seperti WA, teman-teman ya. Jadi Telegram ini seperti WhatsApp atau WA. Tetapi bedanya kalau Telegram ini ya lebih ringan, dan kalau misalnya Anda membuat grupnya bisa sampai 200.000 orang yang bisa join ke grup tersebut. Berbeda dengan WA hanya 256 orang, jadi nggak bisa lebih. Ya, untuk saat ini ya, saya membuat video ini. Kalau misalnya sampai lebih ya mungkin diarahkan ke grup lain. Nah, kalau Telegram ini bisa, teman-teman. Nah, di mana Telegram itu? Jadi ketik di sini Telegram, enter. Nah, inilah Telegram. Jadi Anda bisa menggunakan Telegram. Anda bisa install di handphone Anda ataupun di laptop Anda, bisa ya. Dan ini Anda bisa mulai diskusi ya. Sama ada linknya juga ya, link untuk daftar ya. Dan itu memang sangat-sangat powerful. Dan Telegram ini sama dengan WA, sama teman-teman, WA ya. Tapi Telegram ini lebih ringan ya. Dan ya ini tergantung market Anda ya. Kalau market Anda banyak menggunakan Telegram, ya Anda gunakan Telegram. Tetapi kabar buruknya kalau Telegram, teman-teman, apalagi kalau buat grup ya, nanti ya saling tertimpa seperti itu. Kalau di sini enggak, teman-teman. Nah, misalnya ini saya promosi yang A, jadi tinggal komen A. Saya promosi B, komen B. Jadi kalau misalnya ada traffic yang datang pengen tahu informasi B A, jadi bisa lihat di sini. Kalau Telegram enggak. Telegram itu seperti WA. Jadi saling misalnya kalau kita promosi, tiba-tiba ada yang promosi, jadi yang baru datang ini nggak lihat paling atas, tapi lihat yang terakhir. Nah, seperti itulah agak kurang maksimalnya Telegram. Tetapi kalau mau satu arah, bisa buatlah channel Telegram, atau di diskusinya dimatikan, jadi nanti satu arah. Oke, seperti itu. Anda bisa gunakan Telegram ya. Dan ini ya, saya juga pakai ya. Ringan banget Telegram, beda dengan WhatsApp. WhatsApp lumayan berat kalau misalnya anggotanya sudah 200 orang. Kalau Telegram ini sudah bisa nyampe 200.000 orang. 200.000 orang, bayangkan ya. Dan itu bisa ya, dan itu lebih ringan, teman-teman. Mau kirim video ringan, mau kirim gambar juga ringan ya, apalagi link. Oke, seperti itu, dan silakan akses video selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya Anda bisa promosi ke grup ataupun ke forum. Nah, contohnya ya. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, ini ada grup-grup, ada forum. Nah, ini misalnya ya, bisnis online. Oke, grup. Nah, tapi untuk promosi ya pastikan Anda diizinkan untuk promosi. Jadi jangan menyalahi aturan. Nah, contohnya seperti ini diizinkan ya, bisnis online terbesar Indonesia, boleh diizinkan nih. Ini semuanya orang promosi. Tetapi, nah ini ada tetapi ya. Saya rekomendasikan atau saya berikan tips, kalau Anda promosi ke sini, saya yakin nggak akan sedikit yang
mau membeli. Karena kenapa? Ya orang-orang yang bergabung di sini orang yang ingin promosi. Otomatis yang isi ini bukan orang buyer, teman-teman. Betul nggak? Jadi kalaupun Anda promosi ke sini ya pasti orang akan lihat, tapi nah belum tentu mereka mau. Ya karena kenapa? Isi orang ini adalah orang yang promosi semua, orang-orang penjual semua. Jadi penjual saling jual. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau saran saya ya, mulailah membangun grup sendiri. Jadi membangun grup sendiri, kemudian ajak teman-teman datang ke grup, gabung ke grup, atau promosi, ajak ke grup. Nah itu yang lebih efektif. Karena Anda akan mendapatkan audiensnya yang memang tertarget. Nah tapi kalaupun memang Anda ingin coba-coba, silakan. Tinggal ketik aja sama ya seperti tadi. Ya ketik aja misalnya ingin kulit putih dan mulus. Nah oke, klik di sini. Nah, baru Anda tambahkan gambarnya sama seperti tadi. Oke, seperti itu caranya. Dan tipsnya adalah bagusnya Anda membuat grup sendiri, ajak teman-teman Anda, lalu Anda bisa promosikan bisnis Anda. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya adalah Anda bisa menggunakan TikTok. Nah, ini yang sedang booming saat ini teman-teman, TikTok ya. Caranya adalah ketik aja di sini ya TikTok. Nah, ini kalau misalnya Anda pakai laptop seperti ini ya, ini agak sulit teman-teman ya di sini. Nah ya, bagusnya pakai handphone ya, ini pakai handphone. Dan ini TikTok ini teman-teman, ini ya ini isinya orang-orang seperti ini nih teman-teman. Tapi tergantung orangnya ya. Kalau misalnya memang TikTok ini digunakan untuk bisnis ya, kemudian untuk jualan ya isinya harus seperti itu. Tapi kalau memang isinya untuk lucu-lucuan aja ya nggak apa-apa, is okay ya. Jadi nanti isinya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ya termasuklah TikTok ini ada yang informasi ya, jadi bahwa TikTok ini isinya orangnya muda-muda. Enggak juga teman-teman ya, banyak nih. Ini contohnya seperti ini nih ya, banyak nih. Oke. Nah ini ya, dan nanti promosinya di mana? Bisa di bio-nya, di bio. Jadi di bio di atasnya ada ya, seperti itu. Nah ini ya. Nah, sekarang juga sudah bisa ngiklan teman-teman, advertiser on TikTok. Oke. Dan ini juga sekarang orang sudah banyak ke TikTok sekarang ya. Bahkan YouTube pun sudah mulai sedikit nih ya, tapi walaupun masih banyak ya, tapi kalau sekarang TikTok ya luar biasa ya, luar biasa. Oke, silakan ya dipakai ya. TikTok ini bisa menjadi sumber traffic Anda, free ya, gratis. Dan tipsnya ya buat video yang memang lucu ya. Kemudian kalau misalnya Anda jualan ya memang sesuai dengan jualan Anda. Kemudian berikan high quality konten ya, konten yang bagus ya, jangan yang enggak ya, kecuali kalau memang niat Anda enggak seperti itu ya. Jadi misalnya ingin ini ya, buat komunitas sepak bola ya, dibuat ya sebagusnya. Oke, seperti itu, dan silakan akses video selanjutnya. Baik, di video ini saya akan jelaskan kepada Anda apa itu traffic dan kenapa Anda harus memerlukan traffic. Jika Anda sudah berbisnis di internet ya, ataupun berbisnis di offline, tentu traffic adalah hal yang paling dibutuhkan ya. Oke, bagaimana caranya ya? Misalnya seperti ini. Misalnya Anda jualan produk ya, misalnya produk, kemudian Anda buat website, maka selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah promosi sehingga Anda bisa mendapatkan traffic. Nah, ini adalah yang paling penting. Karena kalaupun Anda punya produk yang bagus sekali, website yang bagus, tapi kalau Anda tidak promosi, maka Anda tidak akan punya traffic. Nah, untuk itulah kenapa traffic ini sangat penting, teman-teman. Ya, karena dengan traffic Anda akan bisa memaksimalkan penghasilan Anda, meningkatkan omset bisnis Anda, dan tentunya Anda bisa meningkatkan bisnis Anda menjadi bertumbuh lebih
besar lagi. Traffic ini berbagai variasi di internet ya. Kalau di offline Anda bisa promosi menggunakan flyer-flyer ya atau banner ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di dunia offline, oke, Anda bisa promosi di menggunakan banner-banner. Oke, yang kedua Anda juga bisa promosi menggunakan radio atau kemudian selanjutnya televisi ya, televisi. Dan Anda juga bisa promosi menggunakan media koran ataupun newspaper atau majalah ya. Nah, kalau misalnya di dunia online, nah ini ada dua metode teman-teman ya. Yang pertama adalah metode gratisan ya, kedua yang ada berbayar. Nanti saya akan ceritakan bagaimana Anda bisa mendapatkan dua sumber traffic ini. Nah, kalaupun di offline silahkan ya Anda bisa gunakan media-media tersebut. Misalnya Anda ingin promosi ke radio, maka Anda hubungi pihak radio di kota Anda. Kemudian kalau misalnya Anda ingin promosi di televisi sama ya, ataupun dengan koran dan majalah juga sama. Biasanya kita bayar per durasi atau per dimensi. Nah, kalau online ya, via online ini ada dua cara. Yang pertama gratis, yang kedua adalah berbayar. Kalau gratis ya, teman-teman bisa memanfaatkan sosial medianya. Contohnya ya, yang pertama adalah Anda bisa menggunakan Facebook, Anda bisa menggunakan Instagram, oke. Yang kemudian Anda juga bisa menggunakan Google-nya ya. Forum, oke, forum. Kemudian Anda juga bisa mempromosikan menggunakan grup ya. Dan masih banyak lagi ya, Telegram ya. Oke, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah media berbayar. Nah, kalau media berbayar ini banyak sekali ya. Ada yang pertama ada Facebook Ads. Kemudian ada juga yang Google Ads. Dan yang terakhir adalah media atau solo ads. Nah, solo ads ini nanti saya akan lihatkan kepada Anda beberapa tempat untuk Anda bisa ngiklan. Anda bisa menggunakan iklan di Shopee, Lazada ataupun di tempat yang lainnya seperti ngiklan ya di Kompas ataupun yang lainnya. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar lagi bagaimana cara memanfaatkan metode traffic ini.